Halo semua, kembali lagi bersama channel Mungkin Gak Mungkin Dong. Dalam video ini kalian akan menonton alur cerita dari film horor psiko yang berjudul The Collector. Film ini dirilis pada tahun 2009. Penasaran bagaimana kisahnya? Yuk tonton video ini sampai selesai, serta jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan video-video seru lainnya. Enjoy the video. Sepasang couple baru saja pulang ke rumahnya setelah hangout makan malam. Kondisi rumah sudah dalam keadaan gelap saat mereka pergi ke kamar di lantai 2. Mereka kaget karena ada sebuah box merah misterius dengan tulisan For the Collection di atasnya. Box itu pun tiba-tiba bergerak dengan sendirinya. Sang suami lalu penasaran untuk membukanya meski sudah dilarang oleh istrinya. Namun, tiba-tiba scene berikutnya kita diperkenalkan dengan seorang tukang bernama Arkan yang bekerja untuk proyek perbaikan rumah yang dimiliki oleh seorang pria kaya raya bernama Michael Chase yang tinggal bersama istrinya Victoria Chase serta kedua anaknya Jill dan Hannah. Ketika Arkan sedang bekerja, Hannah tiba-tiba datang dan memintanya untuk pergi ke kamar untuk meminum teh. Ketika Hannah hendak minum teh, tiba-tiba ada laba-laba di gelasnya. Tidak lama kemudian muncullah bapaknya Hannah, yaitu Michael Chase. Arkan lalu meminta maaf karena telah masuk ke kamar Hannah. Lalu ia pergi keluar untuk istirahat. Ketika Arkan ngudut di mobilnya, anak gadis Michael Chase yang bernama Jill mampir sebentar untuk mengobrol dengannya sebelum akhirnya memanjat ke dalam rumah. Jill lalu bertemu dengan ibunya dan teriak-teriak padanya karena ibunya itu memaksa Jill untuk pergi liburan, namun Jill tidak mau. Setelah beres kerja, Arkan lalu pergi untuk bertemu dengan anaknya Cindy serta istrinya Lisa. Di sini kemudian kita tahu bahwa istrinya memiliki hutang pada Kosipa lalu marah-marah pada Arkan karena uang hasil ia bekerja tidaklah cukup untuk membayar hutang. Arkan kemudian berjanji pada istrinya itu untuk segera kembali dan mendapatkan uang tersebut nanti malam. Arkan lalu bertemu seorang pria bernama Roy. Kini kita tahu bahwa Arkan ternyata adalah mantan narapidana. Arkan memiliki hutang budi pada Roy ketika mereka berada dalam penjara. Arkan lalu berencana untuk merampok rumah Michael Chase dan ia bilang pada Roy bahwa ia tahu di mana keluarga tersebut menyimpan harta bendanya. Ia juga akan membagi hasil rampokan tersebut dengan Roy jika rencana tersebut sukses. Arkan lalu pergi ke rumah tersebut. Arkan tiba di halaman depan rumah Michael Chase, namun tiba-tiba anjing penjaga menggigitnya. Arkan tetap tenang lalu ia berusaha untuk masuk melalui pintu utama untuk menjalankan misinya itu. Ia lalu berhasil masuk ke dalam rumah dengan mendapati keadaan rumah yang benar-benar sunyi dan gelap. Ia langsung menuju ke berangkas keluarga Chase yang terletak secara tersembunyi di balik frame kaca. Setelah itu, ia mencoba membuka berangkas tersebut dengan skill yang ia miliki sebagai tukang. Namun, dalam prosesnya, Arkan tiba-tiba mendengar suara langkah kaki menuju ke atas. Ia pikir mungkin itu adalah anggota keluarga Chase, jadi ia langsung mencari tempat untuk bersembunyi. Ketika bersembunyi, tiba-tiba sosok pria dengan memakai masker hitam muncul seperti mencari-cari sesuatu. Setelah pria bermasker tersebut lewat, Arkan lalu secara diam-diam pergi ke bawah untuk keluar rumah, namun pintunya terkunci. Arkan kembali bersembunyi, sementara pria bermasker yang ternyata adalah psikopat berjudul The Collector pergi ke basement. Arkan pergi kembali ke lantai atas serta berusaha membuka lagi berangkas tadi. Namun tiba-tiba ia mendengar suara rintihan dan teriakan dari basement. Ia lalu kembali bersembunyi di sebuah lemari. Tidak begitu lama, ia menemukan Michael Chase dalam keadaan babak belur. Michael Chase pikir itu semua adalah ulah dari Arkan. Ia lalu berusaha mengambil senjata di dekatnya, namun sebuah jebakan yang telah dipersiapkan secara matang membuat Michael Chase tertarik lalu terlempar ke lantai bawah. Setelah di bawah, The Collector tiba-tiba muncul dan menarik tubuhnya.
Kembali ke lantai atas, Arkan keluar dari persembunyiannya lalu melihat kilatan badai dari jendela. Arkan kini tahu sesuatu yang buruk sedang terjadi dalam rumah itu. Ia lalu berusaha menelpon bantuan, namun telepon tersebut sudah dipasangi jebakan yang melukai telinganya. Tidak cukup sampai di situ, Arkan lalu berusaha membuka gap jendela dan lagi-lagi tangannya terluka parah karena di jendela tersebut juga sudah dipasang jebakan memakai pisau. Rumah tersebut usut diusut ternyata sudah dipasangi dengan berbagai jebakan mematikan yang dibuat oleh The Collector si psikopat dengan perencanaan yang matang. Dari kejauhan, Arkan kembali mendengar suara langkah kaki. Ia lalu kembali bersembunyi di kamar. Setelah semua nampak clear dan aman, Arkan lalu pergi ke lantai bawah di mana ia menemukan pisau yang terpasang di tempat lilin, namun ia tak bisa mengambilnya. Arkan berusaha lagi untuk membuka jendela, namun ia notis bahwa di sana ada jebakan juga. Ia lalu berjalan ke tempat lain, lalu kabel tipis yang tajam terpasang di mana-mana hingga mustahil baginya untuk menggapai pintu. Tak ada pilihan lain, Arkan memasuki ruangan lain, namun terlihat begitu banyak jebakan beruang. Ketika ia berhasil melewati itu, ia kembali nyaris menginjak jebakan kawat. Ia lalu pergi menuju tangga, namun lagi dan lagi tangga tersebut dipasangi dengan paku-paku tajam. Tiba-tiba The Collector terdengar berjalan ke bawah. Arkan dengan cepat memasuki ruangan tak terkunci yang langsung mengarahkannya ke basement. Arkan lalu dengan hati-hati berjalan dalam kegelapan. Lalu Arkan mendapati Michael Chase yang super terluka parah terpaku ke sebuah kursi. Ia mencoba menenangkan Michael Chase sambil bilang bahwa ia bukanlah pelakunya, serta ia akan mencoba membantunya. Michael Chase lalu menyuruh Arkan untuk menemukan istri dan anaknya, serta untuk mengambil senjata yang disimpan di berangkas. Setelah diberitahu paspor berangkas, dalam prosesnya Arkan lalu menemukan istri Michael Chase di kamar mandi basement. Ia lalu melepas penutup mulutnya, tapi ketika hendak membuka lakban di mata Victoria, Arkan tak bisa melepasnya karena jarum-jarum tertancap tepat di pinggir matanya. Victoria lalu bilang pada Arkan bahwa putri kecilnya yaitu Hannah masih bersembunyi dan si psikopat belum menemukannya. Setelah mendengar hal tersebut, Arkan lalu berjanji untuk menemukan Hannah. Ia lalu meminta Victoria untuk berteriak sekencang-kencangnya untuk mengalihkan perhatian si The Collector agar ia bisa menyelinap kembali ke lantai atas. Rencana tersebut berhasil. The Collector lalu mengecek Victoria ke basement, sementara Arkan mencari Hannah. The Collector pun menghukum Victoria dengan melemahkan lidahnya menggunakan setang. Setelah itu, The Collector lalu menyiksa Michael Chase. Arkan kembali ke berangkas dan membukanya untuk mengambil senjata. Ia lalu mengambil berlian berharga yang mana itu adalah tujuan ia merampok sedari awal. Karena film harus tetap berjalan, Arkan sadar bahwa senjatanya tak berpeluru. Jadi ia mencari-cari pelurunya. Ketika sedang mencari peluru, Arkan mendengar suara dari dalam lemari. Arkan lalu membukanya, tapi ia kaget karena dari dalam sana terdapat sebuah box merah yang kita lihat di awal film. Ternyata itu adalah Larry, pria yang muncul di awal film. Larry bercerita pada Arkan bahwa The Collector adalah psikopat dan akan membunuh semua orang serta menculik satu orang yang ia inginkan dalam keadaan hidup. Larry lalu mulai bertingkah paranoid dan berteriak-teriak. Arkan lalu menguncinya kembali ke dalam box merah tersebut. Arkan kembali dalam prosesnya, ia melihat sebuah jendela dalam ruangan terbuka lebar. Salfok karena kegirangan, Arkan berlari ke arah jendela. Lalu tiba-tiba ia terpeleset dan terjebak dalam sebuah cairan lem korosif di lantai. Cairan tersebut juga menjebak seekor kucing milik keluarga Michael. Arkan kemudian melepas sepatunya lalu melompat ke atas kasur. Ia mencoba menyelamatkan kucing itu dengan melemparnya ke atas jendela. Namun jendela tersebut naasnya terpasang jebakan yang membuat kucing itu mati seketika. Suara-suara keributan tersebut membuat The Collector terpancing ke atas untuk melihat. Arkan dengan cepat menutupi sepatunya di lantai, memakai majalah, lalu bersembunyi di atas kasur. Saat The Collector pergi, Arkan menyelinap masuk ke bawah. Tiba-tiba ia mendapati Michael Chase terbunuh dengan kesadisan yang hakiki.
Ia lalu melepaskan jeratan dan ikatan Victoria. Ia kemudian bilang padanya bahwa Hannah tidak ditemukan dalam rumah setelah pencariannya. Kini Arkan menyuruh Victoria untuk berada di belakangnya secara diam-diam. Tapi saat ia melihat suaminya yang telah meninggal secara tragis, Victoria kehilangan kontrol lalu berteriak sambil berlari ke atas. The Collector menusuknya berulang kali. Sebelum The Collector menuju ke bawah, Arkan bersembunyi di bawah meja. Lalu kembali ke atas, The Collector lalu menyeret tubuh Victoria yang setengah sadar ke bathtub kamar mandi dan dengan kejamnya menjahit bibirnya. Arkan lalu berusaha keluar rumah melalui jendela. Tidak lama kemudian, Jill dan pacarnya tiba dalam rumah. Mereka tidak tahu tentang bahaya yang sedang mengintai mereka karena mereka sibuk bucin. Saat sedang bersemangat bercinta, tiba-tiba The Collector muncul. Pacar Jill berusaha adu bacok dengan The Collector, namun apalah daya, sang psiko tersebut berhasil menyudutkannya dan membuat ia jatuh pada jebakan beruang yang terpasang di lantai dan kemudian meninggoy. Jill yang berusaha kabur dan sempat memanggil 911 berhasil ditangkap dan diikat memakai kawat. Singkat cerita, Arkan datang untuk melepas ikatan Jill, namun setelah itu Jill merasa curiga pada Arkan, lalu ia perlahan mulai berjalan mundur untuk mengambil gunting. Tiba-tiba Arkan mulai mendobrak jendela untuk keluar dari rumah tersebut. Setelah keluar, tiba-tiba Arkan melihat sesosok figur yang ternyata itu adalah Hannah. Tanpa pikir panjang, Arkan lalu kembali masuk ke rumah untuk menyelamatkan Hannah yang secara bersamaan sedang dikejar oleh The Collector. Arkan berhasil melindungi Hannah dengan membawanya ke dalam sebuah ruangan sementara The Collector berusaha untuk mengejarnya. Dalam ruangan tersebut ada sebuah TV dan akuarium. Arkan kemudian memiliki ide untuk menjatuhkan TV serta akuarium yang nantinya akan menyetrum The Collector. Namun saat The Collector berhasil mendobrak pintu, ternyata The Collector malah melempar Larry ke dalam hingga membuatnya meninggoy kesetrum. The Collector lalu mulai melempar pisau-pisau sementara Arkan berhasil menghindarinya layaknya seorang ninja. Arkan kemudian berhasil membawa Hannah ke ruangan yang lain, namun ia terkena jebakan pancing ikan yang begitu banyak menggantung di sana. Ia lalu memasukkan Hannah pada sebuah lorong laundry yang membawanya ke lantai bawah. Ketika Arkan hendak menyusul, tiba-tiba si The Collector berhasil masuk lalu berusaha men-take down Arkan. Selama bergelut, Arkan berhasil melihat wajah The Collector dengan merobek maskernya sebelum akhirnya dia tak sadarkan diri. The Collector membawa dan mengikat Arkan secara sadis di basement serta mencabut salah satu giginya. Tiba-tiba The Collector mendengar suara di bawah meja di dekatnya yang ternyata itu adalah Hannah yang sedang bersembunyi. Demi mencegah The Collector mendekati Hannah, Arkan mulai menghina The Collector dengan sebutan homo anjing. Hal tersebut membuat The Collector si psikopat marah, lalu berproses untuk menyiksanya. Tiba-tiba polisi datang. Ia berhasil mengecek korban-korban yang dibunuh The Collector dalam rumah melalui jendela. The Collector muncul dari belakang dan face to face dengan Pak Polisi itu. Sebelum polisi menembak The Collector, tiba-tiba ia diserang oleh anjing penjaga yang kita lihat di awal film. The Collector lalu membunuh Pak Polisi itu. Kembali ke basement, Arkan dengan rasa sakit luar biasa berhasil melepaskan diri dari ikatan. Setelah itu, ia kini mulai tahu bahwa The Collector berencana meledakkan rumah itu dengan memakaikan bahan peledak di setiap sudut rumah dan korban. Ia lalu mengingatkan dirinya dengan Hannah yang akan ia bawa keluar melalui saluran laundry. Sementara itu, anjing milik The Collector berusaha mengejar mereka. Arkan mulai membakar kertas di tempat sampah lalu berhasil melumpuhkan anjing tersebut dengan membakarnya. Ia lalu melemparnya pada The Collector. Keduanya pun kini adu bacok. Arkan berhasil men-take down The Collector. Hannah dan Arkan lalu berlari untuk membuka pintu, namun kuncinya ternyata patah.
Sementara itu, The Collector kembali bangkit. Ia mulai membabi buta menembakkan pelurunya ke segala arah. Sang psikopat pun menemukan Arkan dan Hana, tapi itu hanya lewat refleksi cermin. Tiba-tiba Arkan melepaskan jebakan tepat di atas The Collector. Kini The Collector terluka dan pintu telah terbuka. Arkan dan Hana lalu berhasil melarikan diri keluar. Mereka bertemu polisi yang hendak menuju rumah, namun Arkan tertabrak oleh salah satu mobil mereka. Saat ia tergeletak di jalan, ia melihat Hana hendak dibawa oleh si psikopat, namun itu ternyata hanyalah ilusi. Polisi dan tim medis lalu datang menyelamatkan mereka. Berpikir bahwa kini semua baik-baik saja, tiba-tiba polisi lalu menanyai Arkan tentang identitas The Collector. Ia lalu bilang bahwa psiko tersebut adalah salah satu pekerja proyek di rumah Michael Chase yang kita lihat di awal-awal scene film. Ketika Arkan dibawa dalam ambulan, kini kita tahu bahwa Arkan berhasil mencuri berlian dari berangkas. Lalu tiba-tiba seperti yang kita harapkan, ambulan tersebut ditabrak oleh The Collector. Mereka lalu adu bacok lagi untuk kesekian kalinya, namun Arkan berhasil dikalahkan dan dimasukkan ke dalam box merah milik The Collector. Film pun tamat. Terima kasih dah nonton video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe jika kalian suka. Sampai jumpa di video-video berikutnya, bye-bye.